Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rawahul Bukhari. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was sholihin wal ulama'il 'amilin wal musannifin wal mukhlisin wa sufiyatil muhaqqiqin wal aimatil mujtahidin. Sunillah Syekh Qaddasallahu sirrahul aziz. Summa ila ruh hadratus Syekh Qaddasallahu sirrahul aziz. Summa ila ruh hadratus Syekh Muhajirin bin Hamzah Al-Dari, hadratus Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, hadratus Syekh Al-Bantani, hadratus Syekh Khalil Bangkalan, hadratus Syekh Hashim Asy'ari, hadratus Syekh Sansuri, Syekh Samsul Arifin, agammadahumullah fi kuburihim bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwanih wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim bi dawain amin. Wa bi niyatis sahlah li fahmi hadzal kitabi wal amali bi syai'ul lillahi lahum wa lana al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma antal ladzi an'amta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta. Falakal hamdu maulana kama akramta fafahamta wa qulta wa qawlukal haqqu wa wa'duka sidqu sanuqri'uka fala tansa wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa qulta fafahamnaha Sulaiman wa qulta wa 'allama Adama al-asma'a kullaha wa qulta wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfaza ma mananta bihi 'alaina kama hafizta 'alaihim. Qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Materi kita pada malam hari ini Aqidatul Khamsin, Aqidah 50, tapi baru yang wajib. Yang wajib masuk yang keberapa nih? Kudrat yang keberapa? Kudrat keberapa? 7 ya. Yang wajib dan yang mustahilnya ya. Kita masuk sekarang bahasan sifat kudrat dan yang mustahilnya. Seperti biasa sebelum kita mulai mudzakarahnya,
kita sebutkan secara bersamaan, dimulai dari 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. 1 2 3. Wujud qidam baqam mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridat aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Yang mustahilnya 1 2 3. Adam hudus fana mumasalatu lil hawadisi ihtiyaju li ghairihi ta'addud ajzu karoha jahlun mautun summun umyun bukmun ajizan karihan jahilan mayitan asomma ahma abkama. Udah hafal ternyata, udah bertahun-tahun. Udah bertahun-tahun udah hafal deh. Luar biasa dah. Terus sekarang yang jaiznya. Yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala 1 2 3. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Gimana sih nih? Ini mah jadi kacau begini nih. Ngkong gimana sih Ngkong nih? Di luar kepala ya. Biasa. Terus sekarang yang wajib bagi para nabi dan rasul 1 2 3. Siddiq, amanah, tabligh. Oke, yang mustahilnya 1 2 3. Kidib, khianat, kitman, baladah. Vietnam. Terus kitman. Non Vietnam lah. Terus yang jaiznya cuma 1 doang nih, jaiz bagi para nabi dan rasul. Ya, 1 2 3. Al-a'radul basyariyah allati la tuaddi ila naqsi maratibihim al-aliyah. Catatannya masih ada nggak catatannya? Harusnya masih kayak cuma naruhnya. Kerapian naruhnya nih. Oke. Sekarang kita bahas sifat yang ke-7. Yang ke-7 baik yang wajib ataupun yang mustahilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qudratu. Wa hiya sifatun qadimatun qaimatun bidatihi ta'ala. Yujadu biha wa yu'dam. Wadidduha al-ajzu. Wa dalilu ala dhalika annahu law kana ajizan lam yujad syai'un min hadhil makhluqati. Dan wajib pada haknya Allah Subhanahu wa taala oleh sifat kudrat. Apa itu sifat kudrat? Sifat yang qadim, sifat yang qaim dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang diadakan dengan sifat kudrat dan ditiadakan. Dan lawanannya itu al-ajzu, lemah. Wa dalilu ala dzalika, dan dalil akli, dalil rasionalnya bahwasanya Allah memiliki sifat kudrat, annahu law kana ajizan, bahwasanya seandainya Allah itu lemah, lam yujad syai'un min hadhil makhluqati,
niscaya tidak akan pernah diadakan sesuatu pun daripada makhluk-makhluk ini semuanya. Wajib dalam ilmu tauhid apa definisinya? Wajib dalam ilmu tauhid apa definisinya? Pokok. Wajib dalam ilmu tauhid. Wajib. Wajib. Bagi ya disebut. Kalau masuknya ke apa? Wajib syar'i ya perintah. Enggak wajib tauhid, ilmu tauhid. Wajib mengetahui. Wajib bagi Tuhan ya. Wajib akli. Wajib akli iya. Apa? Wajib akli yang dapat diterima oleh akal ya. Wajib akli ya. Oh ya Allah. Mala yumkinu adamuhu, sesuatu yang tidak mungkin. Oh iya, mustahilnya itu lawan dari Tidak ada, berarti ada. pasti Ada. ada. Wajib jai. Iya. Wajib pada hak Allah Subhanahu wa taala berarti harus ada. Ada. Nggak boleh nggak ada. Ya, harus ada dan pasti ada. Pasti. Apa itu sifat kudrot? Sifat kudrot itu harus ada pada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh nggak ada. Kuasa ya. Ya, kudrot artinya kuasa. Apa itu sifat kudrot yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala? Sifatun qodimatun. Kudrot itu sifat. Sifat itu sesuatu yang ada pada zat. Itu sifat. Allah Subhanahu wa taala zat. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu zat. Ada sifatnya, di antaranya kudrot. Kudrot itu sifat yang kodim dan yang qaim. Apa pengertian kodim? Kuasa. Kodim. Yang terdahulu apa? Kodim. Apa kodim? Kuasa. Yang tidak ada permulaannya. Ya. Jadi sifat kudrat Allah Subhanahu wa taala tidak ada permulaannya. Berbeda dengan kudratnya manusia, makhluk. Makhluk itu kudratnya ada permulaannya. Awalnya dia nggak mampu, nggak kuasa, terus jadi mampu, jadi kuasa. Nah ini kudratnya makhluk. Tapi kalau kudratnya Allah nggak ada permulaannya. Nggak boleh kita bilang Allah itu awalnya nggak kuasa, nggak. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi kudratnya Allah, kuasanya Allah tidak ada permulaannya. Kalau makhluk itu ada permulaannya. Didahului tiada, baru ada, nanti ada. Iya. Qaim itu maksudnya sifat kudratnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ada, tidak akan pernah ada habisnya. Tidak ada habisnya. Ya, tidak akan pernah ada akhirnya. Beda dengan kudrahnya makhluk. Kalau kudrahnya makhluk pasti ada akhirnya. Akhirnya. Kalau kita masih sehat, mampu puasa. Tapi kalau udah sakit, nggak mampu, nggak puasa. Nah jadi kudrahnya makhluk itu ada akhirnya. Kalau kudrahnya Allah nggak ada akhirnya. Jadi kudrah Allah itu tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirnya. Sedangkan kudrah makhluk ada awalnya dan ada akhirnya. Yujadu biha wa yu'damu.
Dengan sifat kudrat, Allah Subhanahu wa taala dapat menciptakan sesuatu dan tidak juga mengadakan sesuatu itu dengan kudrat. Ya. Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kudratnya mengadakan sesuatu dan meniadakan sesuatu. Tetapi kudrat Allah Subhanahu wa taala mengadakan sesuatu itu sifatnya jaiz. Meniadakannya pun sifatnya jaiz. Tidak wajib, tidak mustahil. Enggak boleh kita bilang Allah itu wajib mengadakan sesuatu, enggak boleh. Jadi dapat perintah. Nah, begitu juga nggak boleh kita bilang mustahil Allah bisa mengadakan sesuatu, nggak boleh. Ya, jaiz. Allah itu jaiz mengadakan sesuatu dan meniadakannya. Ya, itu ya. Jadi nggak boleh kita bilang Allah wajib menciptakan umpama menciptakan obat atau penawar dari virus ini. Enggak boleh. Atau mustahil Allah bisa menciptakan penawar dari virus ini. Enggak boleh. Jaiz. Nah, baru ini benar ya. Jaiz buat Allah. Kalau Allah mau, ya Allah kasih penawarnya. Kalau Allah nggak mau, ya enggak. Ya. Nah, itu jaiz. Yang berkaitan dengan penciptaan sesuatu, ya, yang berkaitan dengan penciptaan sesuatu, maka itu berarti berkaitan dengan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkaitan dengan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, maka berarti tidak wajib dan tidak mustahil, tapi jaiz atau mungkin. Iya. Mungkin lagi. Mungkin dulu. Benar sakti yang dibagi 4 kan? Apa tuh? Mungkin. Iya, itu dulu ya. Iya. Lupa. Iya. Umpama apa? Ada sering ucapan pasti Allah itu memberikan kamu solusi. Pasti Allah itu memberikan kamu jalan keluar. Ya, memang kalimat itu sebetulnya hanya sebagai motivasi ya. Motivasi supaya orang itu semangat. Oh iya, pasti ada jalan keluar. Bukan berarti kita bilang Allah itu pasti ngasih kamu solusi, wajib buat Allah, nggak boleh, enggak, jangan begitu. Ya, jangan begitu. Karena kalau kita bilang wajib pasti nggak boleh, enggak, harus ke Allah ngasih solusi dia, nggak boleh begitu. Ya. Bisa sih mustahil. Nggak boleh. Terserah Allah, ya Allah mau kasih solusi, kalau enggak ya enggak. Jaiz bagi. Iya. Gitu ya. Tapi yang namanya orang bertakwa pasti ada aja solusinya. Ya. Nah, berarti di sini kudrahnya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan balasan untuk orang yang bertakwa ketika dia ada permasalahan, ada jalan keluar. Gitu. Bukan berarti lagi-lagi Allah wajib ngasih solusi sama orang bertakwa, harus, nggak boleh itu, jangan gitu ya, jangan gitu. Sesuai kudrahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi sebagai balasan untuk orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi atau jalan keluar. Nah, sesuai dengan kudrahnya Allah memberikan dia solusi. Sifat
kudroh ya, sifat kudroh lawanannya itu adalah ajiz. Ajiz lemah. Mustahil Allah itu lemah ya. Mustahil Allah itu lemah. Mustahil Allah itu lemah. Mampukah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu yang Allah sendiri enggak mampu? Ada pertanyaan ini ada gitu dari orang ya, mungkin orang iseng apa orang apalah gitu ya. Mampukah Allah menciptakan sesuatu yang Allah sendiri nggak mampu? Itu salah pertanyaannya ya. Mustahil ya, Yang pancingan. Hah? kan tadi Pertanyaan pancingan. Iya. Hati-hati. Pancingan. pancingan ya. Hati-hati ya pertanyaan seperti itu. Bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala nanti dikaitkan, oh pasti bisa. Nggak boleh itu, jawaban itu mancing salah ya. Iya. Kalau kita jawab pasti bisa, nggak boleh. Boleh. Karena itu nanti jadi yang wajib. Jadi Iya. wajib ya nggak boleh. Boleh. Nambah lagi wajibnya. Jais begitu. Nah, terus kalau kita bilang mustahil juga nggak boleh. Nggak boleh. Nggak bisa. Nggak boleh, makanya ini pertanyaan ini jangan dianggap. Ya, hati-hati pertanyaan ini. Jadi wajibkah Allah memberikan wajibkah Allah memberikan seseorang yang dia inginkan? Enggak. Mustahil? Enggak juga. Tapi jaiz. Kalau Allah mau ya Allah kasih, kalau enggak ya enggak. Iya, kalau Allah mau ya Allah kasih, kalau Allah enggak mau ya enggak. Jadi berkaitan dengan penciptaan, maka berarti kudrohnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudrohnya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya berkaitan dengan yang jaiz atau yang mungkin. Dalil Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kudroh adalah surah Al-Baqarah ayat 20. Apa bunyinya? Innallaha ala kulli syai'in qadirun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu. Sesuatu di sini harus dibatasi. Artinya bukan berarti membatasi kuasa Allah, bukan. Jangan dipahami sesuatu secara umum, bukan, tapi syai'in mungkinin. Syai'in jaizin. Allah itu maha kuasa terhadap sesuatu yang jaiz. Bukan sesuatu yang wajib, bukan sesuatu yang mustahil. Karena kalau yang wajib yang mustahil nggak ada kaitannya, nggak ada hubungannya dengan sifat kudrohnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita bilang wajib, ketika Allah nggak bisa, lemah, mustahil kan lemah, salah lagi. Nah makanya ya. Jadi yang dimaksud ala kulli syai'in, atas segala sesuatu di sini maksudnya adalah sesuatu yang jaiz, sesuatu yang mungkin. Bukan sesuatu yang wajib, bukan juga sesuatu yang mustahil. Nah itu dalil wajibnya. Jadi dalil wajibnya itu surah Al-Baqarah ayat 20. Innallaha ala kulli syai'in qadirun. Innallaha sesungguhnya Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu yang jaiz, sesuatu yang mungkin, bukan sesuatu yang wajib, bukan sesuatu yang mustahil, tapi sesuatu yang jaiz. Qadirun, Allah maha kuasa. Ya, Allah maha kuasa. Enggak wajib Allah menciptakan sesuatu, dan juga enggak mustahil Allah menciptakan sesuatu, tetapi jaiz, mungkin. Kalau Allah mau ya Allah ciptakan, kalau Allah enggak mau ya enggak Allah ciptakan. Wa dalilu ala dalika, dalil akli, dalil rasionalnya, annahu law kana ajizan lam yujad syai'un min hadhil makhluqati. Dalil aklinya Allah memiliki sifat kudrat. Kalau Allah lemah,
Kalau Allah tidak memiliki sifat kudrat, alam raya ini tidak akan pernah ada sedikit pun. Tapi kenyataannya ada, berarti Allah memiliki sifat kudrat begitu. Kalau Allah tidak memiliki sifat kudrat, alam raya ini nggak akan pernah ada sedikit pun. Tapi kenyataannya ada, berarti Allah memiliki sifat kudrat. Nah, nanti berkaitan dengan kudrat itu dengan takdir ya. Ada takdir mu'allaq, ada takdir mubrom. Ada takdir mu'allaq, ada takdir mubrom. Takdir mu'allaq, takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya dikaitkan, disambungkan, dihubungkan dengan usahanya. Itu namanya takdir mu'allaq. Kalau takdir mubrom, takdir Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya namun tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya, tidak ada sambungannya dengan usahanya. Umpama kita lagi jalan, tiba-tiba turun hujan, kehujanan, bisa nggak kita rubah nggak jadi hujan, nggak kehujanan? Bisa, caranya neduh. Sama juga lari di lapangan jadi hujanan. Neduh. Usaha. Kehujanan di lapangan juga bisa nggak kehujanan? Neduh, nyari. Sama aja gini Ustaz. Ya. Jangan kehujanan basah di tengah lapangan. Dia minggir. Biar basah sampai sini. Iya. Ya, nah itu namanya takdir mu'allaq. Berubah ya. Ya, tapi ada hubungannya, ada kaitannya dengan usaha manusia. Jadi semua anak yang berusaha ya. Mu'allaq. Iya. Kalau mubrom tetap ya. Iya, nggak ada hubungannya, nggak ada kaitannya dengan usaha manusia, nggak ada. Kalau mubrom. Semuanya itu takdir Allah Subhanahu wa taala berupa mu'allaq ataupun mubrom, pada dasarnya tidak ada yang bisa merubah atau dirubah karena manusia, enggak ya. Karena tadi kudrah Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada permulaannya, tidak ada akhirnya. Dan tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala itu mengalami perubahan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengalami perubahan. Manusianya sendiri. Nah, yang mengalami perubahan itu adalah makhluknya. Jadi makhluk itu pasti bisa berubah. Ya, makhluk itu pasti bisa berubah. Nggak ada makhluk yang nggak bisa berubah. Apa? Yang nggak bisa berubah itu bukan makhluk, Allah yang nggak bisa berubah mah. Ya, Allah itu nggak akan pernah mengalami perubahan, baik zatnya, sifatnya ataupun afalnya. Karena perubahan manusia nggak bisa, ya nggak bisa. Nggak. Jadi Allah itu tidak akan pernah mengalami perubahan. Yang mengalami perubahan adalah makhluknya, ya makhluk. Apa di sana Allah Subhanahu wa taala la yataghayyaru. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengalami perubahan. Tidak akan pernah mengalami perubahan. Sedikit pun Allah tidak akan pernah mengalami perubahan. Yang mengalami perubahan itu adalah makhluknya. Allah yang merubahnya. Yang mengalami perubahan itu makhluk, Allah yang merubahnya. Tapi Allah tidak mengalami perubahan.
Ya, silakan. Ada mau ditanyakan berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan pembahasan ya. Jangan di luar bahasan, nanti kelamaan. Ntar aja itu mah ya. Mau siapa? Bentar ya. Kadang-kadang saya tuh Enggak apa-apa. Ya, silakan. Kudratnya Allah Subhanahu wa taala. kejauhan sak belum Hah? ngalamin kali Pak. Apa? Belum ngelewatin ke situ dulu. Baru tanya baru tuh. Ustaz, mau tanya, Ya gimana? gimana kita menyikapi takdir yang benar gitu Ustaz. Misalkan kita mau bepergian, nggak taunya amit-amit di perjalanan ada sesuatu. Kita mungkin agak berundang dalam hati, wah harusnya ini harus pergi hari ini misalkan gitu. Berarti kan udah takdir kita misalkan terjadi sesuatu. Menyikapi takdir yang benar itu seperti apa sih Ustaz? Gitu. Takdir yang benar. Iya. Maksudnya dalam artian apa kita harus terima atau Iya. kita harus ada mungkin persiapan atau apa? Ya gini. Terkadang kita itu mungkin lupa bahwa takdir itu ada takdir yang baik, ada takdir yang tidak baik. Kadang-kadang kita terhadap takdir yang tidak baik suka lupa dan menerima. Ya harus terima dua-duanya, wabil qadari khairihi wa syarrihi, dengan takdir Allah yang terbaiknya dan yang terburuknya. Harus terima. Jangan kita nerima cuma takdir baiknya doang, bagian buruknya nggak mau nerima sampai bersikap yang berlebihan. Jangan begitu. Ya semuanya emang takdir, ya udah terima aja gitu ya. Jadi cara-cara terimanya gimana sih dengan yang baik, ya terima. Oh inilah takdir saya. Umpama tadi contoh Pak Saiful, umpama kita ada apa, katakan ada bisnis lah gitu ya. Ternyata dibatalin sama orang itu kan. Ya udah berarti ini takdir yang tidak baik buat saya. Ini takdir yang tidak baik buat saya ini. Terima. Jangan sampai ini kenapa sih kok bikin kita udah terima, tapi kalau sekedar pengen tahu alasannya nggak apa-apa. Cuman jangan sampai berlebihan yang akhirnya seolah-olah menunjukkan sikap menolak, tidak percaya dengan takdir yang tidak baik. Jangan. Ya. Pertanyaan dulu saya yang kawin. Ingat ayat. Ya. Siapa yang kawin? Ya. Siapa yang kawin? Takdir baik. Asyhadu an la ilaha illallah, turun. Ya. Ya enggak? Malu. Kok ternyata lepas. Ya enggak? Jadi kadang-kadang ada lagi begini contohnya, umpamalah katakan pemilihan ketua lingkungan ya. Pemilihan ketua lingkungan, satu kubu menang, satu kubu kalah. Kubu yang kalah ini sampai kapanpun tidak akan pernah mau membantu yang menang. Sampai dia membuat tindakan-tindakan yang merugikan. Ya, jangan begitu. Itu kalau begitu berarti dia nggak mau nerima takdir buruk buat dia. Ya. Terima aja udahlah. Kayak kepemimpinan kita saat ini. Kenapa sih masih tetap aja nggak mau nerima kepemimpinan? Gitu kan, kalau memang menurut Anda gitu siapapun nggak mau nerima sampai hari ini, ya silakan nggak apa-apa. Tapi secara takdir Anda harus terima, itu takdir buruk buat Anda berarti. Iya kan? Itu takdir buruk buat Anda gitu kan. Umpama saya nggak mau nerima kepemimpinan dia, ya udah itu takdir buruk buat saya. Cukup begitu aja. Selebihnya ya dukunglah dia punya rencana apa ke depan untuk perbaikan wilayahnya, dia punya
ide apa ke depan, dukung. Jangan sampai gua nggak mau dukung, gua nggak mau bayar uang lingkungan, gua nggak mau bayar uang sampah, nggak mau bayar uang keamanan, gua nggak mau bayar uang sosial. Karena yang jadi RT-nya bukan orang yang gua dukung, orang yang gua dukung kalah. Jangan begitu. Ya jangan begitu. Kalau Jawa namanya legowo. Iya legowo. Saya kesindir Pak. Jadi dukung ya. Merasa Jadi pemimpin siapapun yang dia bukan pilihan gua, nggak kepimpin. Terima, itu takdir buruk berarti buat Anda. Ya. Itu takdir buruk. Gitu aja. Ya, umpama seperti itu tadi ya pokoknya itu takdir buruk aja, seperti pemilihan ketua apa atau pemimpin apa gitu kan. Jadi gitu Pak Saiful ya. Jadi terima. Jadi kita harus menerima, yakin ada takdir baik, ada takdir buruk. Ketika sesuatu itu terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, berarti itu takdir buruknya buat saya. Terima dengan lapang dada, selesai. Nggak usah sampai berpikir macam-macam. Wah dia mah pemimpin juga pemimpin nggak dia nggak mau dah. Intinya masih aja kesel, masih aja gedeg, masih aja kecewa, masih aja nggak mau dukung sampai hari ini. Ngapain? Ya kan? Sekedar mengkritik, silakan kritik. Sekedar memberikan masukan apa ya silakan. Tapi tetap terima, itu pemimpin yang sah gitu kan. Itu pemimpin yang sah. Nah itulah mungkin ya yang akhirnya terjadi sampai orang itu yang dilihat di kacamatanya, di penglihatannya hanya kebencian. Kebencian, dan kebencian. Dia lupa dengan takdir buruknya. Itu berarti takdir buruk buat ente kalau ente nggak setuju kepemimpinan dia. Tapi udah itu selesai, gitu aja. Ya kan? Akhirnya stres akhirnya menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Kebencian tersembunyi. Iya. Buruk itu takdir buruk itu termasuk takdir yang mu'alaq apa? Ya kalau ada hubungannya dengan usaha kita ya takdir mu'alaq. Kalau nggak ada takdir mubrom. Kayak umpama kematian, bisa kita menghindari kematian? Ya nggak bisa. Berarti takdir mubrom. Ya. Jadi ketika sakit berusaha berobat terus sembuh, itu takdir mu'alaq. Ada usahanya mau sembuh. Tapi berobat udah sakit mana-mana, berobat mana, Allah lain mentakdirkannya gitu kan. Ternyata nggak sembuh sampai meninggal, itu susah. Siapa yang meninggal? Nggak ada yang bisa. Usahanya bangkrut. Tadi Ustaz ya. Takdir buruk berarti. Ya Ustaz, yang kayak tadi kita kan begitu. Kan kita udah berusaha, kan mu'alaq. Iya. Iya, untuk perempuan tuh. Ya, jadi takdir mu'alaq itu yang ada kaitannya dengan usaha manusia, takdir mubrom itu yang nggak ada kaitannya dengan manusia. Terus takdir ada takdir baik, ada takdir buruk. Dua-duanya harus kita terima. Jangan cuma menerima takdir baik, tapi menolak takdir buruk lah, jangan. Nanti salah lagi, ya bukan salah, naudzubillah min dzalik sampai terjerumus nantinya kepada kekufuran. Karena kan takdir itu ya emang harus kita terima, baik buruk yang kita terima. Gitu ya. Udah ngelamar kerja kemana-mana sampai hari ini belum dapat kerjaan, ini takdir buruk berarti buat saya. Atau kalau dikaitkan karena sayanya kurang semangat, kurang giat, berarti takdir mu'alaqnya itu. Gitu. Gitu ya. Keberhasilan berarti takdir baik, ketidakberhasilan takdir buruk.
lapang dada udah. Ya. Gitu kan. Enak jadi kan kalau begitu kan jadinya oh iya ini takdir buruk buat saya nih. Presiden sekarang itu takdir buruk buat saya. Tapi tetap udah itu selesai, udah dukung. Ya. Udah dukung apa kek gimana kek. Mengkritik ya silakan. Ya mau gimana ya silakan. Asal jangan sampai seolah-olah jadi tidak percaya dengan takdir buruk. Jangan begitu. Ya, ini harus kita imani, harus kita percaya, harus kita yakini. Jadi ada takdir baik, ada takdir buruk. Dari dulu pernah saya menginginkan gitu ya, pernah menginginkan dulu lagi belum lagi masih bujangan. Saya nggak mau tinggal di perumahan, maunya di kampung. Ternyata sekarang saya tinggal di perumahan. Saya sementara mungkin ini takdir buruk gitu ya buat saya, tapi ternyata jadi ya udah, tapi saya bisa apa? Artinya bisa menjalani dengan biasa, enak. Ya berarti udah jadi takdir baik juga buat saya akhirnya gitu kan. Jadi bisa mungkin diantaranya bisa memberikan manfaat walaupun sedikit kepada orang gitu kan. Gitu. Jadi dibalik itu pun ya nggak selamanya buruk semua. Sampai hari ini saya tinggal di perumahan itu takdir buruk semua, nggak bisa begitu. Ya nggak bisa begitu. Ya, iya sempat jadi takdir buruk buat saya tinggal di perumahan. Tapi ternyata karena saya menerima dengan lapang dada, legowo gitu kan. Akhirnya bisa saya jalani dan alhamdulillah jadi berubah. Ini ya inilah hikmahnya, mungkin jadi takdir baik juga buat saya. Ada jalan keluarnya ya. Iya bisa kendala Bangkong, Pak Saiful, Gus Manto, Pak Sam, Kang Harto, Pak Didik dan sebagainya di sini teman-teman kan. Coba kalau saya nggak tinggal di perumahan tapi di kampung belum tentu saya bisa begini, ya kan? Nah, coba kalau saya dari kemarin umpama pas tinggal di perumahan ngeluh terus. Iya kan ngeluh aja, gedeg aja, nggak seneng aja belum tentu bisa kayak sekarang. Nah itu karena mau menerima gitu ya. Ya Allah Subhanahu Wa Taala pun ya kemudian akan memberikan juga yang sesuai dengan takdirnya yang terbaik buat kita gitu ya. Jadi terima takdir baik, terima takdir buruk terima. Jangan cuma nerima takdir baiknya doang. Bagian dipecat kerja marah-marah segala macam gimana dan sebagainya, ya udah itu takdir buruk buat saya. Mudah-mudahan di samping itu mungkin ada takdir yang lebih baik dari itu. Jangan dipahami takdir buruk selama-lamanya, nanti jangan ya. Ketika itunya aja, mudah-mudahan nanti ada yang gantinya yang terbaik gitu. Udah cukup kali ya kalau nggak ada lagi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti dan bisa kita amalkan untuk diri kita sendiri ya, keluarga kita juga bagus-bagus bisa kita sampaikan juga kepada umat. Apabila ada yang baik, yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang tidak baik, yang salah dari saya sendiri ta'adduban. Pada dasarnya kebaikan dan keburukan hakikatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Secara etika baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik dari diri kita masing-masing. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a. Fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aparatul majlis
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.